Wow, sebentar ya, ada settingan yang berubah dulu. Ininya kekencengan. Belum muncul. Tar. Baiklah, sekarang mudah-mudahan sudah bisa terlihat. Saya akan share screen dari. Bisa ya? Udah bisa terlihat ya? Baik, kalian saya cek tadi sekilas ya sudah di UTS sudah melakukan semua ini. Jadi seharusnya sekarang eh, ini sudah memahami ya bagaimana proses kompresi citra sudah dilakukan. Kita sudah lebih maju satu bab ya. Jadi kita sekarang akan membahas modul 10. Nanti sepekan ini kami akan periksa dulu apakah ingin melihat dulu sekilas bagaimana hasil karya masing-masing nih? Atau supaya tidak ini ya, kita kita akan maju saja ke yang berikutnya, ke audio. Mohon Teh Atina menyiapkan yang modul 10 supaya aktif, kemudian nanti presensinya dari sana ya. Dan di sini kita akan modul audio ini. Ini salah satu, ini sama aja ya. Nah, di sini ada video pengayaan. Nanti kita akan sekilas nonton bersama-sama bagaimana kalau kalian kuliah di luar negeri begitu ya. Kemudian kuliahnya dosennya itu dari bukan asli penutur bahasa Inggris eh, mother tongue-nya. Dalam hal ini orang India. Saya waktu dulu S1, S2 kemudian diajari oleh orang Inggris asli, tetapi daerah orang-orangnya daerah Sheffield, Manchester situ ya di pertengahan ya. Lebih ke atas lagi itu bahasanya lebih sulit. Lebih ke kayak di Edinburgh kayak gitu ya, dari Skotlandia itu Scottish. Ternyata kita kalau bagi saya ya itu lebih susah. Tapi kalau yang bicaranya orang India, orang Asia gitu, orang Afrika itu biasanya atau orang Amerika Latin biasanya bagi kita, bagi saya ya lebih jelas. Nanti kita akan coba, kita akan fokus yang ini saja dulu ya. Baik, saya akan minimize saja ini. Ya, kompresi citra sudah kalian melakukannya. Jadi
level kemampuan kalian untuk kompresi citra sebenarnya sudah memenuhi, sudah melampaui dari capaian yang ditargetkan. Jadi tidak akan kita ulang. Nanti akan kita periksa setelah itu kalau ada hal-hal yang penting nanti akan saya sampaikan sebagai revisi. Baiklah, bab 6 di buku nih ya. Tapi di sini modul 10 kita akan diskusi mengenai audio. Audio itu secara garis besar karena ini buat manusia, maka manusia membaginya menjadi suara manusia dan suara secara umum. Suara selain ucapan manusia. Termasuk kalau manusia nyanyi ya dengan musik gitu, dengan atau tanpa musik. Nah, jadi kita nanti akan lihat suara manusia ini karena dari awal komunikasi jarak jauh itu yang paling penting kan suara manusia ini ya. Salah satu keistimewaan yang Tuhan ciptakan bagi kita semua adalah kemampuan manusia untuk punya bahasa, berkomunikasi dengan kompleks ya, menggunakan bahasa. Selain manusia kan tidak punya ya, binatang punya bahasanya dengan kosakata yang terbatas. Kucing misalkan ada berapa kosakata, anjing berapa kosakata ya. Bahkan beo juga yang bisa bersuara seperti manusia, kosakatanya kan tidak terlalu banyak. Bagaimana dengan jin? Itu bahasan yang lain ya. Tapi kebanyakan jin itu berbahasa sesuai dengan bahasa manusia di lokalnya. Makanya kalau pemburu hantu datang ke Rusia kayak gitu, bingung karena harus ada penerjemah ya. Bahasanya bahasa Rusia kalau di sana, dan Rusia juga punya dialeknya masing-masing. Oke, kita akan membahas mengenai kompresi suara. Yang jelas ini adalah sebuah lossy compression. Lihat, suara ini ada karena ada benda yang bergetar. Jantung berdetak, kan kita bisa mendengarkan ya, kalau pakai stetoskop apalagi. Nah, jantung bergetar ya. Nah, kalau ada hal-hal yang membuat lebih dahsyat untuk kehidupannya, getarannya beda. Nah, itu bisa terdeteksi dan itu menyebabkan tekanan di udara. Tekanan di udara ini merambat melalui gelombang suara dan diterima oleh pendengar. Suara saya sekarang, kalau saya tanpa mikrofon, itu langsung terdengar karena ada pita suara saya yang bergetar, kemudian disalurkan melalui rongga produsen suara ya, rongga mulut terutama dibantu dengan hidung. Kemudian tekanan udara yang berubah-ubah itu 20 sampai 20 kHz itu sampai di gendang telinga kalian masing-masing. Ya, terdengar di sini. Nah, dan dimaknai oleh syaraf kalian sehingga kalian bisa menerima maknanya, bisa memahaminya. Nah, sekarang karena suara saya tidak bisa terlalu kencang, apalagi ini perlu yang namanya telekomunikasi ya dengan ruang yang paralel yang di 01, maka suara saya ditangkap oleh membran yang ada di mikrofon ini. Ini mikrofonnya kemungkinan besar mikrofon dinamik ya, tapi bisa juga elektret. Ini kita tidak tahu. Tapi kalau dari bentuk dan bobotnya ini sepertinya mikrofon dinamik ya. Nah, ini dijadikan oleh transdusernya menjadi sinyal elektrik. Kemudian dalam hal ini diubah menjadi sinyal radio, masuk diterima di
sistem yang di bawah ya, penguat suara masuk ke dalam mixer ini masih analog. Nah, di sini konversinya ke komputer melalui USB, di situ sudah ada ADC ya. Diubah dari analog ke digital sehingga dalam komputer ini sudah menjadi digital dan melalui aplikasi Zoom, melalui protokol paket internet ya, IP disampaikan ke kelas 01 dari 06 ini. Oke, jadi suara adalah fenomena fisik yang dihasilkan oleh getaran benda dan bentuk energi yang dapat merambat melalui medium. Dalam hal ini mediumnya suara. Kecepatan rambatnya kurang lebih ya, itu di 1000 km per jam. Atau suka disebut Mach 1 kalau untuk pesawat ya. Nah, kalau kecepatan aslinya nanti ada. Mungkin sekitar 300 ya, 330 meter per second itu ya. Getaran suatu benda yang berupa sinyal analog dengan amplitude yang berubah secara kontinu terhadap waktu. Ini contohnya. Karena suara saya mulutnya satu, jadinya disebut sebagai mono. Kalau diperlukan yang mulai posisional, ada mono dan ada yang stereo ya, dibagi menjadi suara kiri dan suara kanan. Kalau untuk karaoke malahan kiri kanannya itu dipakai untuk kiri untuk musik, kanan untuk suara saja. Ya kan, kemudian dicampurkan jadi terdengar kayak betulan begitu. Nah, gelombang terjadi akibat perbedaan tekanan udara di sekitarnya membentuk pola osilasi. Gelombang mempunyai pola yang sama yang berulang pada interval tertentu disebut periode. Kalau frekuensi manusia bukan periodik suaranya ya, karena dia berubah terhadap waktu. Nah, jadi kalau yang suara periodik itu dia suaranya konstan. Ya, kalau misalkan nih suara AC nih, terdengar ya, itu suaranya konstan karena ditimbulkan oleh kipasnya misalnya. Kipasnya punya frekuensi tertentu. Suara manusia termasuk suara yang non-periodik. Sebenarnya di sini instrumen musik tergantung ya, kalau dimainkan itu jadi tidak. Kalau metronom misalkan itu periodik. Nyanyian burung sebenarnya harus saya coret ini, enggak ya. Nyanyian burung mana ada yang periodik gitu. Gitu ya, karena dia suka-suka aja. Tidak ya, ini harus saya coret nanti, ini enggak pas nih. Oke, sekarang kita masuk ke digitisasi sinyal suara analog. Mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital melalui sampling dan kuantisasi. Oke, suara yang kita kenal selama ini seperti suara vokal ini ya, suara mono. Kalau musik yang paling sederhana itu stereo, kiri dan kanan suaranya ya, pakai headsetnya. Nah, tetapi dengan adanya pengolahan sinyal suara yang lebih canggih, meskipun telinga kita hanya dua, headset kita hanya kiri dan kanan, tapi kita bisa merasakan suara yang seolah-olah sekeliling kita. Malah yang ada yang mengiklankan suaranya 8 dimensi gitu ya, padahal dimensi kan maksimum 3 ya kalau secara fisik. Tapi dia suaranya bisa terasa seolah-olah dari mana-mana. Jadi surround sound itu. Oke. Kita lihat suara dan gelombang nih ya. Yang pertama frekuensi adalah banyaknya
Periode dalam 1 detik. Sebetulnya banyaknya gerakan dalam 1 detik ya. Mungkin nanti tolong Teh Atina dicek ya supaya kita revisi nih. Ada beberapa hal yang kurang pas. Jadi ini bukan, memang bisa disebut juga sih ya frekuensi itu banyaknya periode dalam 1 detik, tapi dari pemahaman ada yang kurang pas. Rumusnya seperti ini. C kecepatan rambat bunyi, F frekuensi, maka panjang gelombangnya C per F. Nah, tapi yang paling penting adalah ini, suara berkeratan dengan frekuensi ini disebutkan infrasound 0 sampai 20 Hz. Apakah frekuensi bisa negatif? Secara nyata nggak bisa, tapi di dunia matematika itu bisa. Seperti bilangan imajiner gitu kan. Bilangan imajiner kan akar dari -1 berapa? Akar dari -4 berapa? Nah, kalau bilang kita masuk bilangan kompleks, bisa gitu ya. Dan kalau di tataran teori matematika, frekuensi juga ada yang negatif. Positif dan negatif ya. Tapi kalau untuk praktis tidak ada ya, 0 sampai 20 infrasound disebut. Kemudian 20 Hz sampai 20 kHz disebut sebagai audible biasanya ya, audible sound, pendengaran manusia. Kemudian ultra ini sampai 1 giga, hypersound di atas 1 giga. Nah, sekarang itu yang barusan frekuensi. Bagaimana getaran per detiknya. Sekarang amplitudo. Amplitudo itu bagaimana keras lemahnya, powernya. Di sini, satuan yang sering dipakai adalah desibel. Ingat-ingat di pelajaran SMA ya, 1 desibel itu kita sering nyebutnya desibel. Padahal itu kan kepada Alexander Graham Bell ya, desibel sebetulnya ya. Jadi disebut, jadi dibuat seperti ini. Baiklah, desibel itu biasanya rumusnya adalah 10 log angkanya. Karena sistem pendengaran manusia ternyata logaritmik di dalamnya yang berupa siput itu ya untuk melihat frekuensi ya. Nanti kita lihat bagaimana cara telinga bekerja. Bunyi dapat merusak telinga jika tingkat volumenya lebih besar dari 85 dB dan pada ukuran 130 dB akan mampu menghancurkan gendang telinga. Jadi di 130 dB bisa hancur. Makanya korban bom itu tidak selalu fisik ya, tetapi karena suaranya keras sekali gendang telinganya pecah. Akhirnya banyak yang tuli. Gitu ya. Karena suara bom itu kan keras sekali, getaran yang ditimbulkan dalam satu waktu tiba-tiba memuncak sehingga gendang telinganya nggak mampu menahan tekanan suara yang besar itu. Nah, salah satunya yang sering dipakai di dB itu 10 itu adalah kalau 1 dB 1 watt kan suara itu power itu diukur dengan watt. dB itu memang bisa dipakai untuk apapun, tapi kebanyakan secara standarnya biasanya disebut dB itu dBA, ada huruf A-nya kalau untuk audio. Nah, A itu kurang lebih adalah power yang kalau rumusnya P sama dengan V kuadrat per R kayak gitu ya. Atau arus kali tegangan kalau di elektro. Nah, dB itu 10 log power. Jadi kalau powernya 1 watt, maka berapa dB itu? 10 log 1. Logaritmi 1 berapa? Berapa log 1? 0. Ya, jadi 0 dB itu 1 watt. Nah, kalau kalian lihat ya di Adobe Audition atau di Audacity,
kalian pakai logaritmik, maka suara kita itu paling atasnya adalah, ntar coba nanti saya akan perlihatkan deh di audition punya saya ya. Paling atasnya biasanya 0 dB, kemudian ke bawahnya minus gitu, karena suara yang kita dengar biasanya levelnya justru negatif. Itu ya. Nanti kita lihat. Jadi kalau suaranya 10 watt, sebetulnya dari sisi dB itu adalah 10 log 10, log 10 1. Jadi 10 dB watt ya. Oke, nanti kita lihat kalau tanpa praktik memang jadi tidak terlalu jelas. Nah, kemudian setelah frekuensi, kemudian amplitudo atau lebih tepatnya power, yang berikutnya adalah kecepatan rambat. Nah, kecepatan rambat suara itu sekitar 343 meter per detik di udara kering 20 derajat Celcius. Ini kecepatannya ya. Itu kalau dikonversi ya dekat-dekat ke 1000 km per jam. Coba akuratnya berapa? Jadi Mach 1 itu ya untuk sonic boom itu ya, kalau di pesawat jet. Nah, kita mengubah suara analog menjadi digital dengan ADC ya, analog to digital conversion. Nah, setelah disampling dan dikuantisasi, maka menjadikan file, kalian sudah mencobanya ya, menjadi WAV misalkan bentuknya, menggunakan PCM. Maka setelah menjadi file, kalian dapat menyimpannya, kemudian mengeditnya, mengubah-ubah, mencampurkannya, dan juga mengkompresnya. Nah, suara yang ditangkap itu biasanya ditangkap oleh diafragma mikrofon di sini ya, dan diubah menjadi gelombang elektrik. Nanti kita di pengayaan akan lihat banyak di YouTube bagaimana cara mikrofon bekerja. Kemudian nanti ada jenis-jenis mikrofon kalau untuk praktis ya, nanti saya akan lihat. Makanya video kalian yang UTS akan saya lihat bukan hanya dari, kalau yang pertama kan asal ada saja suaranya. Nah, yang sekarang akan saya juga melihat mulai kepada kualitasnya, begitu ya. Supaya kalian memahami teorinya, tapi di praktiknya gimana cara membuat suara yang baik. Setidaknya teorinya tahu. Oke, kita lihat kompresi suara. Suara ucapan manusia disebut juga sebagai speech atau vocal. Biasanya menggunakan PCM yang sudah kalian lakukan ya, dengan menggunakan Audacity atau Audition. Kemudian ada yang menggunakan vocoder. Nah, biasanya kalau kalian menggunakan HP ya, itu bukan PCM lagi, tapi sudah ada vocodernya. Kompresinya lebih tinggi. Nah, kemudian yang kompresi audio yang lebih umum, kita akan membahas salah satunya adalah MP3. Jadi di sini audible sound atau audible voice. Nah, kita lihat di sini vocoder, kita akan mulai. Kalau yang kita lakukan sebelum ini, kita menggunakan PCM untuk sampling dan kuantisasi tanpa apa-apa ya. Nah, yang sekarang kita akan mulai kompresinya menggunakan matematika, LPC, Linear Predictive Coding, dan SELP ini ya, atau CALP gitu dibacanya, Code Excited Linear Prediction. Mari kita mulai ke LPC dulu. LPC ini sudah digunakan sejak lama ya. Ketika Amerika mendaratkan astronotnya di bulan, mudah-mudahan di sini tidak ada yang percaya kepada bahwa itu palsu ya.
Tapi kalaupun ada, enggak apa-apalah. Yang penting bahwa mereka ketika memerlukan kompresi suara yang tinggi, itu yang pertama dilakukan itu menggunakan LPC. Jadi di sini kompresinya sangat tinggi. Kalau kita suara kita nih 20 kHz pakai PCM 8 bit, ya. Nah, minimum sampling rate kan 20 kilo kali 2, 40 kilo sampling per detik. Dikali 8 bit, udah berapa tuh? 40 kilo ya, 40 kilo dikali 8. Berapa tuh? Ya, minimum 320 kilobit ya. Atau kalau ingin tetap dengan bytes, karena 8 bit itu 1 byte, maka minimum 40 kilobyte per second. Kalau dibuat bit jadi 320 kbps. 320 kbps ini kan cukup tinggi ya. Nah, sementara kalau menggunakan LPC ini bisa hanya di sekitar 2000 saja BPS. Nah, yang seharusnya 320 kilo BPS sekarang hanya 2 kilo BPS saja. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Suaranya mirip suara robot memang. Ya, tapi yang penting kan kalau pilot itu memahami siapa yang ngasih komando kan gitu ya. Karena tidak sembarangan, yang penting komandonya dipahami. Nah, LPC bertujuan untuk memodelkan suara manusia dengan melakukan filter pada suara dengan model rongga suara ini. Jadi rongga suara dimodelkan dengan filter. Nah, saya akan break dulu. Di sini kalau nggak salah ada satu lagi dari videonya dari Cak Lontong nih. Waduh, tapi kok nggak ada ya? Dah, nggak apa-apa, saya akan nyari Cak Lontong dulu saya di sini. Rasanya sudah disimpan. Oh, ini pakai Bing kayak gini hasilnya ya. Bentar, yang ini dulu nih. Terima kasih masih bersama kami di program ini Baru Berita. Begitu banyak berita, tapi yang ini Baru Berita. Pemirsa, setiap manusia, setiap orang memang diberikan talenta. Bentar, apakah ini terdengar di 06? Salah, di 01? Ya, bisa melihat Kompas TV-nya, ya. Penyiarnya? Sudah. Halo? Tes, Pak. Bisa ya? Ya, sudah. Oke, mari kita lanjutkan menonton dulu. Kelebihan kemampuan yang berbeda-beda, yang bermacam-macam ya. Nah, salah satunya sudah hadir di sini tamu kita yaitu Bapak Mat Hussein. Ya, Pak Mat Hussein di sini. Dan Pak Mat Hussein sudah membawa beberapa botol ya, botol air minum di sini. Saya nggak ngerti nih mau ngapain nih. Mau bowling kayaknya nih. Pak, disusun. Pak Mat Hussein ini asli mana, Pak? Asal dari Demak. Oh, Demak, Jawa Tengah ya? Iya. Kalau desanya Bandeng Mati, Mijen, Demak, Kabupaten. Woi, alamat lengkapnya. Bandeng Mati, Demak. Ini sudah keluar suara ya. Coba. Kalau ini pecat Ya, aja suaranya A. Kalau bahasa Kita saya boleh Mas coba. I. Cobain, Akbar cobain juga. Murid Cobain vokal. juga. Sekarang kita coba ya, A ya Pak ya. A. Ini A Pak. A. Itu botol. Dia bisa ngomong.
Kalau bahasa saya I seperempat I. Oh, iya. Itu U, Pak, kalau gini, Pak. Tutup rapat ini U. Tutup rapat U. Kalau E, Pak. Separuh buka nih E. Oke, kalau O, Pak. O. Gini, Pak. Loh, kok isinya kambing punya saya? Kalau bisa ini ya, berarti mengeluarkan kalimat seperti kalimat gitu bisa, Pak? Bisa. Ya, Kayak bisa nih. misalnya ini baru berita. Oke. Ya tepuk tangan dulu dong biar yang ngantuk nggak ngantuk ya. Nah ini kenapa suka hilang terus nih, saya akan simpan dulu nanti di catatan ya. Kembali lagi ke sini. Nah jadi barusan Calontong dan kawan-kawannya ya, itu memodelkan rongga udara, rongga suara manusia. Ya, dia membuat sehingga suaranya itu bisa diproduksi dengan botol tadi. Dipencet kayak gitu ya, karena si botol tadi dengan telapak tangannya itu memodelkan vokal track kita. Jadi rongga udara, rongga suara kita. Itu orang filter itu, kalau ya orang filter itu orang teknik kontrol biasanya memandang segala sesuatu sistem itu sebagai filter. Input ada filter, ada output. Jadi manusia juga biasa dianggap sebagai manusia ini sebagai filter. Tapi kalau dari sisi informasi dia filter kebaikan, misalnya kayak gitu ya. Pokoknya segala sesuatu dapat dipandang sebagai filter. Nah, mungkin Bapak ini tidak mengetahui sebetulnya ya teorinya. Tapi beliau bisa menggunakannya karena intuisinya. Membuat voice synthesizer dari botol bekas tadi dan menggunakan tangannya. Nah, tapi kalau tim pemroses suara manusia itu membuat dengan pendekatan matematika dan kita dapat menikmatinya sekarang ini dengan menggunakan smartphone terutama ya, dan sekarang telepon itu kan seolah-olah gratis. Kalau dulu pendapatan Telkomsel dan lain-lain itu benar-benar dari telepon. Sebelumnya Telkom dari telepon ini ya. Nah sekarang jualannya internet saja data karena sudah voice over IP gitu ya, sudah menjadi suaranya bisa jadi paketis jadi kayak internet, cuma dia prioritasnya tinggi supaya tidak banyak delaynya. Nah, ketika manusia berbicara, sinyal yang dihasilkan itu sebenarnya terdiri atas dua macam. Ada sinyal hissing, suara tinggi, pitch, dan ada suara popping, suara noise. Ya, jadi yang pitch ini voice, ya ada suaranya. Ada kalau itu ada pitch control itu ya, kalau yang nyanyi. Kemudian ada yang unvoice, ada yang noise ini, popping ini. Jadi sebetulnya noise-nya random. Nah, mari kita lihat bahwa dengan model LPC ini, loh, sebentar, ini saya harus minimize dulu ya. Mohon ini dulu sebentar. Saya refresh dulu deh. Kepencet nih mode
Bentar ya, ada gangguan dulu. Saya kembali lagi ke sini, ada yang kepencet. Oke, kembali lagi sini ya. Nah, jadi suara manusia itu terdiri atas pitch dan noise, voice dan unvoice. Biasanya dikatakannya lebih cocok yang bawah, voice dan unvoice. Suara manusia masuk sebagai E, masuk ke dalam filter. Filternya ini adalah memodelkan rongga suara manusia. Kemudian hasilnya ini. Nah, ingat ya bahwa semua proses sinyal itu menggunakan konvolusi ini. Nah, yang saya mintakan di UTS itu kalian menjalankan proses konvolusi ini secara matematika. Ya, tapi ada yang mengerjakannya bukan secara matematika diproses begitu ya. Tapi tanpa ada matematikanya malahan. Padahal yang diharapkan adalah secara matematisnya seperti apa. Nah, yang dilakukan dengan LPC ini adalah sinyal yang sudah disampling dan dikuantisasi masuk ke dalam LPC analysis. Dari LPC analysis ini akan dibagi momen mana yang menjadi voice, momen mana yang menjadi unvoice. Di sini ya. Nah, jadi yang dikirimkan sebagai sinyal yang ditransmisikan adalah parameternya, lihat. Jadi dengan LPC itu, karena rongga manusia dimodelkan sebagai filter, maka yang dikirimkan itu bukan lagi suara manusianya, melainkan filter parameternya. Berapa gain, berapa delay-nya. Biasanya ya ada beberapa tab. Nanti akan kita lihat, kita akan buka bukunya yang agak matematisnya. Nah, di sini tinggal si filter ini nanti akan dieksitasi oleh kapan dia voice, kapan dia unvoice. Karena voice dan unvoice itu bergantian, tidak berbarengan. Jadi si filter nanti hanya dikasih input voice dan unvoice bergantian akan jadi memproduksi suara. Seperti halnya tadi si Bapak memegang ada trompet gitu kan, tetapi kemudian dirubah-rubah. Yang diubah-ubah itu sebetulnya beliau adalah parameter filternya. Ketika dia bikin voice kayak A, I, U, E, O-nya itu, nah beliau mengubah-ubah frekuensi parameternya sehingga terjadi suara vokal tadi. Nah, ketika suaranya ingin ini baru berita kayak gitu ya. Nah, itu dikombinasikan dengan filter parameter. Jadi tangan kiri dan kanan si Bapak itu ketika sudah punya filternya yang berupa trompet dari bekas botol air minum itu ya. Beliau sebetulnya mengubah-ubah ini. Sementara botolnya itu adalah LPC analisisnya. Filternya lebih cocoknya. Ini ringkas sekali. Kita akan melihat ke Bapak India dulu. Sini ya. Kita akan nonton ini dulu sebentar. Mari kita lihat. Okay, you're welcome to the first chapter of this course, which is Introduction to Speech Processing. Most of the notes for this book is taken from the book by Rabina, and a lot of additional things I have put in, but having said that, that's the reference book for this particular chapter.
and you are encouraged to read the book. You get a lot of information. So what is speech processing? We look at that, and then what we see, what sort of application you have. Sebentar, saya akan lari dulu. As a discrete time waveform. So these are all discrete, here look, and then you move into analog, because these are all moving continuously, and what's coming out is analog, but you want to use a... So there is the lips, there is the vocal cord. Nah ini ya, So the vocal... gak apa-apa, jangan dengarkan dulu lah beliau ya. Yang penting dilihat gambarnya bahwa lihat organ-organ tubuh manusia untuk memproduksi suara. Lihat, ada diafragma di sini, ada paru-paru, ada trakea, ada laring. Basically, this... Nih, semua ini sampai mulut ini menghasilkan suara yang macam-macam. Nih ada juga nasal di sini ya, ketika suaranya ada dengungnya, bantuan dari mulut. Oke, ini gambarannya ya. Nah, kemudian saya akan percepat ke sini. Nah, ini. Jadi bukunya itu yang tadi dari Bapak Rabiner itu ya, bukunya sangat matematis. Jadi yang suka matematika bakal cocok dengan buku itu. Nih, voice itu adalah vokal A, I, U, E, O ini ya. Kemudian yang unvoiced ini kayak S, F gitu kan. Suaranya S kayak gitu ya. Kita lanjut. Nanti kalian ini tolong ditonton ya di rumah masing-masing. Nah, kalau dari buku adalah seperti ini. Jadi voice dan unvoiced itu dia bergantian waktunya. Lihat di sini ya. Kuliahnya kita sedang di UNSW di Australia nih. Mata kuliahnya ini. Speech and Audio Processing. Kita hanya akan melihat saja sekilas. Bahwa di sini adalah kita punya yang namanya ini nih. Dari suara kita, sini ya. Suara kita itu bergantian antara voice dan unvoiced-nya. Misalkan, coba di sini ada nggak contohnya ya? Ya di sini memang jadi. Wah, oke, saya akan stop dulu ini. Saya akan lihat bukunya. Untuk sementara, silakan lakukan presensi dulu ya. Saya akan mencari dulu tambahan informasi. Teh Atina tolong diatur dulu, dilakukan dulu presensi dulu ya. Udah di... Halo? Ya Pak, terdengar? Tes? Tes 1, 2, 3. Tes Pak, terdengar? Ya, tolong lakukan presensi dulu ya. Saya akan mencari dokumen yang menjelaskan untuk melengkapi penjelasan yang tadi. Share aja ya. Oke, kelas 01 ini masih banyak sih yang belum melakukan presensi. Silahkan ya. Suaranya terlalu pelan kalau ke atas. Oh, bentar Pak. Tes, apa sudah terdengar Ya. Pak? Oke, suaranya lebih baik sekarang. Ya ini yang 01 masih banyak ya yang belum melakukan presensi, silakan ya.
Oke, yang kelas 01 silahkan view course aja untuk presensi hari ini. Kelas 02 ini udah banyak ya. Nah, ini ada beberapa yang belum di kelas K02, silahkan melakukan presensi. Oke. Ya udah, di sini kelasnya udah melakukan presensi. Ya, balik lagi ya ke 01. Oke. Muhammad Rifki ada? Udah? Oh, mungkin harus di-refresh ya. Belum sih, tapi belum masuk. Oh, oke. Brian? Lagi proses. Oke. Rahadia Nino ada? Nggak ada. Oke, berarti tinggal nunggu satu orang lagi ya. Kelas K02. Dewa Ayu hadir nggak Pak di kelas K02? Terus ada Thomas juga. Oke, udah 2 orang. Mungkin itu dulu Pak untuk yang presentasinya. Tes 1, 2, 3. Mohon dilakukan presensi untuk kelas 02. Barusan internetnya terputus. Oh, oke. Saya share lagi Pak kalau gitu. Ini 02. Uh, 084 Dewa Ayu Mutiara, terus 106 Thomas Stephen. Ada orangnya di sini? Hadir? Sama Oh, Dewa Ayu sakit ya? Oke. Anel? Anel 026. Tidak ada di kelas? Ya, 3 orang Pak yang belum berarti. Oke. Di sini ada yang hadir, siapa? Adi, Ray, sama Made. Halo? Ya Pak? Made. Made, suaranya Made? Oh, yang di Zoom ya? Halo Pak. Oke, Anda hadir daring dari alasannya apa? Dari rumah Pak, masih belum sehat. Oke, baik. Semoga segera sehat ya. Terima kasih Kemudian Pak. Adi, Ya, pagi Pak. Sebelumnya mohon maaf Pak. Hari ini saya kurang sehat Pak. Lagi diare. Jadinya Waduh. ikut secara Oke. online. baik. Semoga lekas sembuh aja Adi ya. Kemudian Ray, Halo Pak. Halo. kabari Ray. Bagaimana Ray? Sama saya Pak, sama Made, batuk pilek cukup parah sih Pak. Saya nggak bisa menangkap suara Anda. Halo. Halo. Ya, Kelas Pak. oke. Sama saya Pak, sama Made, batuk pilek cukup berat sih Pak. Oke, semoga lekas sembuh aja ya. Tapi bisa mengikuti ini dari rumah masing-masing meskipun sedang pilek. Bisa Pak. Oke ya.
Baiklah, kalau begitu saya akan kita buka dulu. Mohon bantuan ya, Teh Atina, mohon bantuan bisa buka buku teks kita. Saya cari di mana ya? Di paralel, Pak. Di kelas paralelnya jadi nggak ketemu. Oh, atau nggak coba saya buka dulu. Kalau nggak di kelas Pak 01 ada kayaknya, Pak. Di K01 coba, Pak. Di kelas 01, Ya. Di saya ini di K01 nih. eh, Oh, oke. pakai edit mode, Pak. Di edit mode ya. Edit mode, kemudian saya akan buka di modul pengayaan 17. Nggak ada. 18 di modul berapa nih disimpan bukunya? Saya cari dulu, Pak. Di 20, Pak, coba. Di 20. Oke, di 20 ya. Ah, iya, oke. Safaldar. Aduh, internetnya ini agak sedang ada masalah. Oke. Baik, ini ya bukunya ya. Bagi yang belum pernah melihat bukunya, mudah-mudahan kalian sudah pada punya semua bukunya. Kita akan melihat di kompresi audio chapter 9. Sampai jam berapa sih? Sini, ntar ya saya minimize dulu. Nah, kita lihat ya. Udah bisa dilihat ya ini ya. Izin, Kita Pak. Hari ini 1 jam itu ya, kalau saya tidak salah. Oh, aduh, mohon maaf. Saya mengira hari ini 2 jam. Udah kelewat, belum ada yang ngasih tahu. Oke, baiklah. Kalau memang hari ini 1 jam, kita nanti akan lanjutkan ya. Di hari Jumat, mohon kalian nanti dibaca juga bukunya. Dilihat-lihat, kita akan diskusi mengenai lebih lanjut ya, mengenai LPC ini. Nah, tapi pada prinsipnya ketika kalian bersuara, maka akan kayak gini nih. Ini nih, ini tampilan terakhir saja. Ops, nah ini contohnya. Nah, ketika kalian mengucapkan suara fish, misalkan ya, sebetulnya ada momen di mana kedengaran suaranya I-nya gitu, V gitu kan, F-nya itu sebentar itu unvoiced, kemudian I-nya voice, kemudian S-nya lama nih unvoiced-nya. Jadi fish itu kayak gini. Nah, makanya si LPC itu mengubah-ubah momen di mana F-nya, di mana I-nya, di mana SH-nya. Nah, kalau SH-nya ini, S-nya ini dibuat di generate-nya nanti dianggap sebagai noise aja, hush aja gitu ya. Nah, semakin lama semakin akurat. Baiklah, mohon maaf ini atas kekeliruan, saya mengira hari ini 2 jam. Jadi kita akan lanjutkan minggu depan, absensi sudah. Terima kasih banyak. Saya akan tutup berarti ini recordingnya dan ini akan selesai.